bersyukur menyembahmu yang ku
bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Pulihkanlah hati kami, pulihkanlah keadaan kami. Makasih Tuhan. Terima kasih. Dalam setiap hidup kita, katakan kepada jiwamu bahwa Yesuslah yang terlebih dahulu. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu saat ini, katakan kepada jiwamu, Yesus terlebih dahulu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus Nikmati hari besar, karena Dia Allah yang besar yang Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih Ya Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang terbesar. Engkaulah Allah yang besar. Engkaulah yang besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku selamanya. Selamanya. Sebab Tuhan berbalik. Oh, haleluya.
Kasih-Mu tiada terukur bagi kami. Kasih-Mu tiada terkatakan dan terciptakan. Kasih-Mu besar. Haleluya. Engkau besar. Engkau besar Allah. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Engkau hadir memberi kami kekuatan yang baharu. Engkau hadir memberi kami mujizat yang luar biasa. Dan Engkau hadir menerima hormat pujian yang akan kami naikkan, yang akan kami pujikan, yang akan kami pujakan. Di dalam nama Yesus. Engkau berkati umat yang telah hadir saat ini. Engkau berkati kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini. Berkati jemaah yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Terpuji Tuhan, ini doa kami. Kami memulaikan ibadah ini dalam nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan dengan saya. Amin. Amin. Silakan dulu. Saya percaya kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Ada kekuatan baru. Amin. Ada yang merasakan kekuatan baru. Amin. Rahmat Tuhan. Saat ini kita layak bersukacita karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Ada di dalam hidup kita. Bahkan tujuan kita berkata bahwa Dia yang terbesar. Apapun masalah kita, Dia yang terbesar. Kita bersukacita kepada Tuhan. Dengan mengucapkan pujian. Kasih Allah kita bergantian. Haleluya. Katakan kasih Allah.
dari segala bangsa. Haleluya. Kita harus tahu bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita berkaitan dengan Tuhan. Sedangkan kita dipilih dari segala bangsa dan katakan kepada Tuhan, aku dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kalau ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi dan ingin menyaksikan pemurahan Tuhan. Haleluya. Dan kalau tidak ada, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita dengan mengangkat satu pujian bahwa Tuhan kita berubah. Bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga Percaya
aku percaya. Puji nama Tuhan bahwa Haleluya. setiap persembahan kita dan saat ini kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Haleluya. Angkat pujian kita. Haleluya. Kami beri firman Tuhan. Kami rindu firman ya Allah. Katakan dia baik. Kau Bapa peliharaku. Kami serahkan kepada Dia selalu sertaku. Dia baik lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu, dia baik bagiku, dia baik baik. Ku tahu Bapa yang peliharaku. Dia baik, dia baik. Amin. Ku yakin dia baik bagiku. Mendatangkan lewat badai cobaan. Dari cobaan semua mendatangkan kebaikan. Ku tahu dia baik. Dengan suara lembut katakan dia baik bagiku. Dia baik. Sekali lagi lebih lembut katakan dia baik. Dia baik bagiku. Oh, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagi kami Yesus. Kau mengasihi kami. Engkau memberi segala yang kami perlukan. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati umat tebusan-Mu, berkati persembahan yang telah kami sampaikan, baik itu mulu hasil, ucapan syukur, korban datangan, perpuluhan, kembalikan kepada umat-Mu melalui usaha pekerjaan dan apapun yang Tuhan berikan kepada mereka. Mulia Tuhan di dalam segala hal, terpuji Tuhan dalam karyanya bagi kami. Kami akan duduk tenang diam mendengar firman-Mu, dan kami akan melakukan sesuai dengan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang siap katakan dengan saya, amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Sekali lagi, shalom.
Ya, ini adalah hari pertama bulan kelima tahun 2022. 4 bulan Tuhan sudah sertai kita dan kita tetap wajib berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Amin. Ya, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus atas pertolongannya yang luar biasa kepada kita. Kita akan membuka Alkitab kita, Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca ayat ini. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan dan tanda-tanda terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak duduk, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki padanya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan judul Pemeliharaan Yesus bagi orang yang mengikut dia. Pemeliharaan Yesus bagi orang yang mengikut dia. Saya sengaja menyampaikan ayat ini. Kalau kita melihat 2 tahun lebih, Corona melanda Indonesia, bahkan dunia. Tapi kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, dan saya masih hidup, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tidak ada karena kekuatan kita, bukan karena kita punya posisi dan jabatan. Gubernur Sumatera Utara pernah datang ke Nias dan dia berkata begini, Ibu bapak, corona ini kita harus waspadai. Karena apa? Memang Tuhan kita maha tahu, tetapi corona ini tidak mau tahu. Dia menyerang siapa saja.
Dia tidak tahu apakah itu kepala desa, camat, bupati, raja jelata, tukang beca, orang kaya, orang miskin. Dia akan harta. Tapi kalau saya dan saudara hadir hari ini dalam situasi yang barangkali sempat membuat kita ketakutan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Buktinya ada orang yang divaksin besoknya mati. Ada orang yang tidak divaksin sampai hari ini masih sehat. Ada orang yang sudah sakit-sakitan tidak mati. Ada orang yang kita lihat sehat tiba-tiba mati. Hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Allah memelihara kita? Kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang menceritakan secara detail, secara lengkap mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Ada 3 Injil sebelumnya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Kalau secara teologi itu namanya disebut Injil Sinoptik. Kenapa dia disebut Injil Sinoptik? Karena Matius, Markus, Lukas itu menceritakan kisah tentang Yesus hampir sama. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, ini Injil tersendiri, dia menceritakan lebih detail tentang ketuhanan, kealahan, keilahan dari Yesus. Kalau tidak salah dalam catatan saya ada 7 atau 9 mujizat yang dicatat secara lengkap oleh Yohanes. Dan ini adalah mujizat yang keempat. Mujizat yang pertama adalah Yesus menjadikan air menjadi anggur di sebuah pesta. Ada mujizat kedua menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Nanti setelah mujizat ini kita lihat di dalam ayat 16. Kenapa di dalam pasal lain Bapak Ibu Yesus berjalan di atas air dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saya menemukan beberapa poin dan secara cepat saya sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang mengikut Dia. Perhatikan ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 8. Seorang dari murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini poin pertama. Pemeliharaan Tuhan berlaku bagi orang yang mengikut Dia. Ketika Yesus berkata kepada Filipus, kasih mereka makan. Lalu murid ini berkata, dari mana? 2 dinar pun, 200 dinar pun kita membeli makanan. Kita membeli nasi kotak, kita membeli nasi bungkus, kurang. Tapi ada seorang Andreas dan berkata, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ibu bapak, pemeliharaan Tuhan adalah ketika kita mengakui potensi orang lain. Ketika kita mengakui dan menghargai orang lain. Seorang anak kecil, seringkali kita kekurangan, seringkali kita kelaparan, seringkali kita tidak mendapat pertolongan karena kita tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai pasangan, tidak menghargai teman kerja, tidak menghargai bawahan, tidak menghargai atasan, tidak menghargai siapa-siapa. Pemeliharaan Tuhan berlaku
ketika kita belajar menghargai orang yang ada bersama dengan kita. Sekalipun dia anak-anak. Filipus tidak melihat itu. Tapi ada seorang Andreas, walaupun dia bilang, apa artinya ini? Tetapi salah satu nilai yang saya lihat dari seorang Andreas, dia berkata, di sini ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Hal sepele memang. Tapi hal sepele yang ditemukan oleh Andreas, itulah cikal bakal, itulah awal mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Amin. Seringkali kita tidak menghargai orang, tidak menghargai tetangga, tidak menghargai teman satu kelompok. Apalagi kalau kita sudah menjadi pimpinan, kita merasa bahwa anak buah kita itu semua dibawa kendali kita, suka-suka kita, mau-maunya kita, seenaknya kita. Tapi Alkitab berkata tadi, ada seorang Andreas yang menghargai seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Pemeliharaan Tuhan berlaku ketika kita belajar menghargai orang lain. Amin. Bilang kiri dan kananmu, belajar menghargai orang lain. 1, 2 ya. Jangan kita menghargai orang karena dia lebih, seakan-akan lebih hebat. Saya mengikuti kesaksian presiden kita ketika dia jadi wali kota. Dia bilang begini, saya sempat minder ketika saya jadi wali kota karena ajudan saya lebih besar dari saya, dan rata-rata kalau ada tamu yang datang, ajudan saya yang lebih sering disalam, saya tidak disalam karena sepertinya dianggap ajudan saya itu adalah wali kotanya. Setelah mereka tahu kalau saya wali kotanya, mereka kaget. Wow, ibu bapak yang diberkati Tuhan. Seringkali memang kita menghargai orang karena penampilan. Kita nggak melihat orang bahwa sebetulnya siapapun orang, bagaimanapun penampilannya, kita wajib menghargai mereka karena mereka adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Tanpa orang lain tidak ada apa-apanya kita. Tanpa siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Kenapa ada seorang pemimpin? Karena ada orang yang mau dipimpin. Kenapa ada orang yang mau dipimpin? Karena ada pemimpin. Ya, kalau kita tidak menghargai orang, kita tidak bisa melihat pemeliharaan. Jadi pemeliharaan Tuhan dimulai ketika kita menghargai potensi yang ada di dalam orang lain. Amin. Penghargaan kita kepada orang lain itu awal dari pemeliharaan Tuhan. Kita baca di dalam Alkitab, ada banyak hal yang kita pelajari bahwa pemeliharaan Tuhan hanya ketika kita menghargai. Temukan potensi-potensi yang ada di sekitar orang-orang yang ada di kiri kanan. Apakah dia tukang beca, apakah dia pengemis sekalipun, ingat, Tuhan bisa memakai dia untuk mencapai dan menggenapkan rencananya dalam hidup orang lain. Yang kedua, ayatnya yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Hal yang kedua, supaya kita diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, Yesus bilang, suruhlah mereka duduk. Duduk. Ini bicara di hal tertib, teratur. Kenapa banyak orang tidak terpelihara? Orang hidupnya tidak teratur. Ibadah tidak teratur, berdoa tidak teratur, bekerja tidak teratur.
Yesus bilang sebelum saya kasih makan yang 5.000 orang, suruh mereka duduk. Tertib. Di dalam ayat lain firman Tuhan berkata, segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan tertib. Keluarga harus teratur. Saya selalu bilang kalau berkata nikah, kalaupun kau menganggap suamimu terlalu bodoh, tapi ketika Tuhan mengizinkan dia jadi suamimu, hargailah dia sebagai pimpinan. Itulah aturannya. Jangan terbalik-terbalik. Amin. Loh, amin. Jangan mentang-mentang istri lebih hebat dari suami, lalu istri suka-sukanya ngatur suami. Itu bukan aturan firman. Aturan firman jelas. Hai istri, tunduklah kepada suami. Titik. Aturan selanjutnya apa? Hai suami, kasihilah istri, bukan tempat ini. Istri bukan sarana meninju, sarana menendang. Kalau kakimu gatal, tendang bola. Kalau kurang kuat dengan bola, tendangin batu. Tapi jangan jadikan istrimu tempat untuk menendang. Itulah aturannya. Amin. Hiduplah dengan teratur. Yesus bilang suruh mereka duduk. Kenapa seringkali kita tidak mengalami pemeliharaan? Orang hidup gak teratur. Yesus bilang suruh mereka duduk. Suruh mereka duduk. Teratur, tertib. Bagaimana seorang ratu ketika datang ke kerajaan Salomo, waktu dia menjadi raja, Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja, Ratu negeri Sheba kagum, kaget dan heran melihat teraturnya orang-orang di bawah kepemimpinan Salomo. Baik cara mereka duduk, cara mereka bicara, cara mereka makan. Teratur lagi. Hidup teratur. Coba kalau kaki kita ini jalannya nggak teratur, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan yang kita mau tuju. Coba kalau kaki kiri dan kaki kanan ini tidak ada yang mengalah, dua-dua mau maju sekaligus. Coba bayang, siapa mau tes? Kaki kiri dan kaki kanannya tidak ada yang mengalah. Ketika kaki kiri mengantarkan, kaki kanan juga mau terang. Akhirnya apa yang terjadi? Jarak 50 meter Anda sudah pingsan. Karena tak teratur. Setiap kaki kiri mau berangkat, kaki kanan aku duluan. Lalu kaki kiri mengalah, kaki kanan aku juga duluan. Akhirnya Anda jalan begitu. 50 meter Anda pingsan. Tapi kaki ini teratur. Tanpa diatur dan tanpa disuruh, mereka jalan dan teratur. Walaupun seakan-akan ada saling mendahului, tapi tahukah saudara kaki ini ketika sampai di tujuan sama-sama berhenti. Betul? Ketika Amari Syarauli berangkat ingin jalan kaki dari kota ke Simalaite, ketika dia sampai di Simalaite, kaki kiri tidak memaksa kaki kanan. Ayo wanita. Mereka berhenti bersama. Walaupun dalam perjalanan sepertinya kejar-kejaran, tetapi begitu nyampe di tujuan, apa yang terjadi? Mereka berhenti bersama. Kenapa banyak sekali kita nggak melihat pemeliharaan Tuhan yang teratur? Bahkan kadang-kadang kita mau mengatur, tapi kita sendiri tidak bisa diatur. Saya kadang-kadang cakap, saya bilang begitu. Mohon maaf ini. Kadang-kadang guru lebih gampang mengatur murid-muridnya, tapi kita susah mengatur guru. Kalau guru bilang gini sama muridnya, semua guru bilang. Dan coba bilang sama guru begitu, shh. Gurunya yang marah sama.
pas aku waktu ini. Jadi ada keteraturannya. Saya pernah dapat mendengar sebuah stand up seorang anak kecil. Dia bilang begini, saya melihat orang tua ini aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Ketika kita anak-anak duduk di meja bersama dengan orang tua, mencampuri urusan orang tua bilang, anak-anak, bukan urusanmu. Tapi coba orang tua dulu bisa sama anak-anak mencari kelereng. Gak ada anak-anak bilang, orang tua bukan urusanmu ini. Hidup harus teratur. Amin. Coba ada datang ke gereja ini kalau berpakaian tidak teratur, celana jadi baju, baju jadi celana. Ayo. Tapi karena hidup ini teratur. Atau Malaysia bilang sama Indonesia, aku dari itu pakai baju, tukaran kita yuk. Kau yang pakai baju sama celana, aku yang pakai rok. Lalu mereka datang ke gereja. Aneh, kacau. Saya tertib. Seringkali kita tidak melihat pemeliharaan Tuhan karena kita tidak tertib, tidak teratur. Oleh sebab itu anak Tuhan harus teratur. Amin. Bilang kiri kananmu, teratur. 1, 2 ya. Kurang semangat. 1, 2 ya. Amin. Tangan ini teratur, saudara. Gak usah disuruh mulut terbuka. Ketika tangan sampai di mulut, dia terbuka sendiri. Kalau mulut tidak terbuka ketika makanan sampai di mulutnya, berarti mulut sedang tidak sehat. Coba kalau tangan tidak bisa bekerjasama dengan mulut. Iya suatu kalau ini. Namanya nggak sih. Tapi tanpa disuruh. Coba kalau gini nggak teratur. Begitu masuk makanan dia bilang, kan punya capek aja. Lalu tapi karena dia teratur, ada saatnya dia mengunyah, ada saatnya menelan, dan itulah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Teratur. Amin. Yang berikut, Bapak Ibu baca ayat yang ke-12. 1, 2, iya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yang ketiga, menghargai berkat Tuhan. Banyak sekali orang tidak terpelihara karena tidak menghargai berkat Tuhan. Karena mereka udah kenyang, udah buang aja, biarin, nggak perlu. Hargai berkat Tuhan. Banyak orang tidak menghargai berkat Tuhan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menghargai berkat Tuhan. Yesus bilang, kumpulkan itu sisa-sisa. Setelah kalian kenyang, kumpulkan. Berapa banyak kita yang tidak menghargai berkat Tuhan? Kita buang dengan sia-sia. Yesaya di dalam kitabnya, dia berkata, untuk apa kau belanjakan uang kepada yang bukan makanan? Untuk apa engkau menghabiskan uang kepada yang bukan minuman? Dan itulah sebabnya aku marah kepada Anda. Jadi bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hari ini, kalau ada uangmu, ada berkatmu, tapi engkau pakai untuk hal yang bukan makanan, untuk hal yang bukan minuman, saya mau katakan berhenti supaya Tuhan memelihara. Amin. Tentu saya tidak terlalu menjabarkan apa itu yang bukan makanan, apa itu yang bukan minuman. Ya. Faktaria dalam bahasa Nias atau Zamu'atu Imani.
Itu bani usau dulu. Tapi seringkali banyak orangnya tidak sadar dijadikannya asap bekas. Yo sekarang na yo lu bani usau dulu. Tapi itu lu tuh. Berarti nanti turunnya dia musim-musimnya dah kembali dia dah. Kembali sahur. Coba dia usah dulu boleh mati. Justru kalau komen mau balik usah dulu. Yang kiri kanan muka belakang boleh balik usah dulu. 1, 2 ya. Amin. Jangan jadikan asa berkat Tuhan. Ya. Tentu Bapak Ibu tahu kemana yang saya sampaikan. Ya. Amin. Amin. Ya. Suatu waktu ada jemaat, ada anak Tuhan. Saya kenal 70% keluarga ini. Dia hanya pegawai rendahan di sebuah penjara di Tapanuli. Tapi luar biasa. Dia hanya golongan 2. Tapi dia bisa bangun rumah. Dia bisa beli mobil walaupun kijang lama. Lalu orang-orang penjara, pegawai-pegawai penjara menuduh dia, Pak Manurung korupsi. Pak Manurung korupsi. Lalu dari mana jalannya kalian tuduh korupsi? Karena kebetulan dia bagian makanan para anak-anak binaan di lembaga. Dari mana jalannya kami korupsi? Ya buktinya kau bisa bangun rumah. Kau golongan 2, kami golongan 3, masih terlilit utang. Lalu suatu waktu dia duduk di kantin, dia ngomong-ngomong, ayo kita duduk ke sana. Mereka duduk. Mana dulu jalannya? Kalian menuduh aku korupsi. Ayo kita hitung itu. Kau berapa bungkus satu hari kau merokok? 3 bungkus. Berapa botol minuman kau habiskan? Minimal 2 botol. Berapa ribu habis kalau kau main judi? Minimal 100.000. Oke, 3 bungkus. Waktu itu kali 15.000, berarti 45.000. Kalau Vigor waktu itu 15.000, berarti 2 botol 30.000. 30 tambah 45 berapa? 75. Judi 100.000, 175.000. Dalam 1 bulan berapa kau buang? 3 juta lebih. Gajimu di penjara berapa? Nggak sampai 5 juta. Nah, aku kan tidak merokok, aku tidak main judi, aku tidak mabuk. Gajiku bulat-bulat ke rumah. Memang gajiku nggak sampai 3 juta. Istriku jualan. Jangan kalian kaget. Sebetulnya bukan masalah saya korupsi, tapi saya menghargai berkat Tuhan yang Dia kasih kepada saya. Amin, saudara. Dan jangan juga seperti cerita, ada perokok, setiap dia merokok, bungkus rokoknya itu diselipkan di atas pintu rumahnya. Dalam waktu 2 tahun, dia lihat hampir semua pintu rumahnya sudah tertutup dengan bungkus rokok yang kosong. Lalu dia hidup. Banyak uang rokok, sebetulnya bisa membangun rumah. Lalu yang terjadi, tahun ketiga dia stop merokok. Tapi dia stop merokok, setiap hari uang rokoknya dia tabung. Berapa biasanya dia merokok 1 hari, begitulah uang rokok itu dimasukkannya di dalam celeng. Lalu 2 tahun berikutnya dia buka celeng, dia hidup sama seperti apa harga bungkus rokok yang dia suka. Lalu dia bangun rumah, cantik, dindingnya memang masih papa, dia bangun rumah. Tapi yang lucunya tahu Bapak Ibu, dulu 1 tahun dia tempati itu rumah, terus listrik terbakar. Terus waktu terbakar, datang pemadam kebakaran, dia lari. Datang orang menyiram, dia lari. Dia kenapa? Dia mau dibakarnya itu dulu, hanya aku simpan-simpan biar sekaligus terbakar. Nah, ini juga orang bodoh itu namanya. Saudara seringkali tidak diberkati Tuhan karena tidak menghargai berkat Tuhan. Amin.
Kemarin saya ketemu dengan seseorang di warung yang bilang dia tahu Pak Pendeta, uang rokok saya 1 minggu minimal 1 juta. Uang rokok saya 1 minggu minimal 1 juta. Bisa 5 sampai 6 bungkus 1 hari. Saya kaget. Banyak kali kita tidak berkati Tuhan karena tidak menghargai berkat Tuhan. Kalau mau lihat Tuhan memberkati Anda, hargailah berkatnya. Amin. Stop membakar berkat Tuhan. Stop membuang berkat Tuhan sia-sia. Ini jangan bilang, aduh udah berkat Tuhan, aduh udah berkat Tuhan, tapi merokok setiap hari. Sebetulnya kita sedang tidak menghargai Tuhan. Padahal tahu nggak saudara, ketika engkau sakit, rokok yang membuatmu sakit lebih mahal biaya kamu daripada rokok. Amin. Amin. Makanya ada orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta, waktu saya melayani di persekutuan, Pak Pendeta, kenapa dilarang merokok? Karena itu tembakau itu ciptaan Tuhan. Karena ada di dalam Alkitab. Tenga si sobairo sama kiko si sobaka, soroilaka sama kiko. Oh, saya bilang benar. Makanya Pak Pendeta, kan rokok ke dalam masuk, bukan keluar. Saya bilang betul. Tapi begini saya bilang, sampai dia ketawa nanti. Tapi begini, saya izinkan Bapak merokok selama asapnya tidak keluar dari mulut. Karena yang menajiskan seseorang yang dari dalam keluar melalui mulut. Bagaimana caranya? Begitu asapnya masuk, keluarkan dari belakang. Akhirnya ada nanti seperti king, menipu-nipu. Tapi kalau masih rokokmu masuknya dari mulut, keluarnya dari mulut, berarti sudah menajiskan. Kadang nanti. Apa kan? Saya turun di mulut. Nia, nanu turun di kunia dunia, berarti terasa ini. Betul, ini. Aku suka saya turun di mulut. Berarti naik turun di kumu sibuk. Tengah luka. Amin. Aduh, bawa kena buka berkabut. Nah itu di rumah sibuk. Tengah luka. Mudah-mudahan untuk Tuhan Yesus dulu. Hargai berkat Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir ke gunung seorang. Sesungguhnya dia ini ada sebuah pengakuan tentang Tuhan. Sehingga kita tidak mengakui Tuhan. Kita kadang-kadang menganggap berkat Tuhan itu hanya ketika sehat, hanya ketika. Ingat, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah karena Tuhan. Pengakuan terhadap Tuhan itu cara kita dipelihara oleh Tuhan. Jangan sampai kita dipercaya kepada dukun daripada kepada Tuhan. Pengakuan terhadap kuasa Tuhan. Jadi ini yang kami mau sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Biarlah firman Tuhan ini memelihara dan memberkati. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Saya minta singers maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku tahu Bapa pelihara aku. Dia baik. Allah itu baik. Dia akan memelihara kita.
Haleluya. Hargai potensi yang ada di dalam orang yang ada di sekitar. Hiduplah dengan tertib dan teratur. Hargailah setiap berkah yang Tuhan berikan kepadamu dan pengakuanmu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan lakukan sehingga Dia memelihara. Haleluya. Ku tahu Bapa memelihara. Ku tahu Bapa pelihara yang baik. Dalam nama Yesus. Petugas kami minta maju ke depan. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu. Sudah dihadapkan untuk membagikan tubuh dan darah. Uruskan sejumlah layanan. Dalam nama Yesus. Yang baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku.